Sepertinya saya sudah di bidang dekat, tapi panitia minta teman-teman stay dulu. Jadi kalau bisa memberikan waktu bisa di altar atau duduk dan silakan. Iya. Ada teman panitia yang bisa bantu saya buat ini. Eka Juliana Wanggai SKM FSI. Saya bertugas selama sekitar 10 tahun di Puskesmas Mosi, tapi saya bergerak di bidang program HIV/AIDS selama 9 tahun. Jadi 9 tahun itu pekerjaan saya hanya di penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS dan IMS di Manokwari, khususnya di Puskesmas Mosi. Tapi saat ini saya sudah dipindahkan ke Dinas Kabupaten Manokwari sebagai pengelola program HIV dan AIDS. Jadi itu mungkin singkat perkenalan saya. Saya mau menegaskan kembali sebelum kita melihat materi. Tadi dari sambutan Bapak ada 5.000 yang ditemukan, tapi baru 2.000 yang di atasnya atau mendapatkan pengobatan. Itu artinya masih ada 3.000 yang belum kita temukan. Itu artinya apa? Itu semakin banyak ancaman bagi kita di Papua Barat, juga di Kabupaten Mansa atau Kabupaten Manokwari belum ada. Kita belum temukan yang namanya pengasuh. Kemudian kita lihat, jadi ini sangat luas sekali. Estimasi ini kita harus dapatkan ya, kayak tadi dijelaskan berbeda ya dengan waria. Kemudian yang tadi saya jelaskan tentang pengasuh, penggunaan jarum suntik dan pelanggan seks. Itu sudah marak sekali di kabupaten di Papua Barat. Kadang-kala para orang tua mengatakan begini, tidak penting karena saya sudah orang tua, saya tidak penting mendapatkan informasi ini. Tapi anak kita berada di zaman milenial. Maka ketika para orang tua tidak mendapatkan informasi yang tepat mengenai HIV/AIDS, bagaimana bisa membantu atau mengatasi atau mengawasi keluarga maupun anaknya untuk maka sangat penting tadi yang disebutkan Bapak, edukasi itu sangat penting. Edukasinya pasti mendapatkan informasi yang tepat. Maka di HIV itu terkenal dengan stop, suluk, temukan, obati. Maka yang kita di sini yang rapat koordinasi ini kita berada pada suluk dan temukan, obati dan pertahankan ada pada seperti itu ya. Nah, saya sebelum ke HIV, saya akan menunjukkan kepada kita semua tentang yang paling marak dan menjadi pintu masuk untuk HIV, yaitu infeksi menular seksual atau IMS. Infeksi yang salah satu penularannya melalui hubungan seksual. Beberapa IMS juga dapat ditularkan dari ibu yang menderita, ditularkan ke janin. Nanti kita lihat apa jenis-jenis bakteri atau yang menyebabkan infeksi menular seksual ini. Jadi infeksi menular seksual ini merupakan pintu masuk HIV. Oke, ini dia. Ada beberapa organisme penyakit IMS ya. Pertama yaitu bakteri. Itu ada Neisseria gonorrhoeae, ada Chlamydia trachomatis, ada Treponema pallidum. Nanti kita akan lihat bagaimana gambar-gambarnya. Kemudian virus, ada herpes simplex, ada human papilloma, ada hepatitis. Kalau hepatitis dengan HIV lebih berbahaya mana? Lebih berbahaya hepatitis, karena hepatitis belum ada obatnya. Kalau HIV sudah ada obat. Jadi HIV bukan akhir dari segala kehidupan hari ini. HIV adalah awal dari sebuah kehidupan yang baru dengan kebangkitan. Maka obatnya sudah ada, tapi bukan herbal. Obatnya ada pada kesehatan maupun di puskesmas. Kemudian protozoa yaitu Trichomonas vaginalis. Trichomonas vaginalis ini dia ada pada wanita yang sudah. Ini memang gambarnya
semua adalah orang tua dan kita wajib mengenali jenisnya. Gunanya untuk apa? Supaya kita ketika melihat itu jenisnya ada pada teman kita, anak kita, saudara kita bisa cepat-cepat mengarahkan ke layanan kesehatan. Jadi bukan ini sesuatu yang kayak bagaimana tidak ya, nanti gambarnya memang ada gambar vagina, ada gambar penis, tapi itu merupakan yang sakit. Maka edukasinya itu kita harus paham sehingga kita bisa mampu membantu diri kita dalam berbaik. Kemudian ada jamur ya, Candida albicans. Kalau di HIV itu pasti banyak yang sudah tahu kalau ada Candida, itu pasti sudah ini pasti HIV, ini mungkin HIV, tapi tidak bisa kita menjustifikasi. Semua harus melalui pemeriksaan. Kemudian ada skabies. Skabies ini dia banyak sekali namanya kutu. Jadi itu biasanya skabies itu ada pada anak-anak kayak biji-biji gatal sekali. Skabies itu. Jadi itu biar dari obat macam CTM atau apa tidak bisa, ada obatnya sendiri. Maka itu yang termasuk di dalam beberapa penyakit penularan. Next. Nah ini perilaku berisiko dapat mempermudah menular TBC ya. Berhubungan seks yang tidak aman dengan penderita TBC tanpa menggunakan kondom. Dulu semua orang bicara marah ketika kita mempertanyakan kondom. Tapi hari ini kondom merupakan solusi. Kenapa? Tidak ada larangan untuk orang melakukan seks. Baik yang mereka mengatakan misalnya dari gereja maupun dari masjid, tapi biasanya orang itu punya pilihan bebas untuk melakukan seksnya hari ini. Artinya perkembangan yang terjadi di anak muda maupun di lingkungan kita. Saya bicara berdasarkan situasi yang terjadi. Melakukan hubungan seks secara anal itu yang kita tahu dari wanita, dari laki-laki yang suka laki-laki. Karena hubungan ini menimbulkan luka. Maka HIV itu dia selalu penularannya pada jaringan yang hidup dan luka. Salah satu penyebab luka yang didapat adalah melalui infeksi saluran seksual. Next. Gejala dari IMS ini keluar cairan tidak normal dari vagina, berlebihan atau penis, rasa sakit pada vagina atau penis, luka pada sekitar alat kelamin, nyeri perut, bagian bawah pada perempuan, pembengkakan testis atau lipat paha, tumbuhan vegetasi di alat kelamin. Ini ada satu waktu di mana ada semacam bisu di pinggir kelamin. Yang namanya vegetasi. Nah, itu kalau tidak kadang-kadang orang bilang itu orang bikin, yang masih marah di sini itu bilang itu karena tangan orang. Padahal itu kalau kita mungkin lihat, kita tahu nanti jenisnya seperti apa, kita bisa bilang bahwa harus dilakukan. Karena kita tidak tahu, kita bisa ikut lagi orang awam mengatakan itu. Kemudian radang mata pada bayi baru lahir. Teman-teman dari Biro Kesra yang baru bergabung di Biro Kesra mungkin belum kenal saya, tapi saya 1 tahun kemarin di Kesra. Setelah di Kesra kembali zaman saya. Ya baik. Pekerjaan saya di Dinas Kesehatan sebagai Kabid Kesehatan Masyarakat yang sebenarnya bukan bidang HIV/AIDS ini, tapi karena sebelum saya ke dinas memang saya sudah dilatih khusus untuk penanganan HIV. Jadi kebetulan kemarin dikasih undangan ke dinas dari P2P menghubungi saya dan dokter, nanti tolong hadiri undangan dari Kesra. Nah, oke, sudah terbawa. Ya, sebagai informasi, baik, terima kasih. Saya pikir mungkin untuk materi tadi Bu Ebertine kita sudah menyampaikan secara detail apa itu HIV dan AIDS ya. Sebenarnya kalau mau dilihat ketoknya sebelum di AIDS, kalau sudah sampai di AIDS dijelaskan penanganannya agak rumit dan sulit. Tapi ya semua tetap ada pengobatan dan pasti ada penyembuhan. Saya di sini menjelaskan program-program kerja di Dinas Kesehatan. Kami di Dinas Kesehatan Kabupaten yang kami kerjakan tahun ini dan berturut-turut setiap tahun cuma mungkin sosialisasi
sosialisasi ini kami tujukan kepada nakes. Ya, mungkin dari provinsi ada kegiatan, kami langsung melakukan sosialisasi ke petugas nakes di puskesmas. Nah, terus yang program rutin yang dilakukan di puskesmas itu yang berjalan sampai hari ini adalah pemeriksaan HIV pada setiap ibu hamil. Jadi setiap ibu hamil yang datang untuk KNC di puskesmas itu sudah rutin dilakukan pemeriksaan HIV. Sedangkan untuk yang pelayanan lain seperti poli umum, kadang semua kembali ke masyarakat. Kalau mau disuruh cek HIV sangat sulit sekali untuk masyarakat menyadari untuk melakukan pemeriksaan sendiri. Tapi biasanya kami dokter di poli lihat dari klinis, kalau ini mengarah ke HIV, atau kami tanpa kasih tahu, kami cek. Dan setelah cek untuk positif dan untuk melakukan kunjungan itu sangat sulit sekali. Karena dari awal harus kita informasikan dulu, harus kasih tahu untuk cek HIV. Terus yang rutin lagi kami lakukan adalah di setiap puskesmas itu ada penderita HIV, penderita TB. Ketika nyatakan TB positif, kami langsung cek tes HIV. Dan itu sudah rutin dilakukan. Sudah rutin dilakukan di pelayanan puskesmas. Dan untuk pengobatan itu ada rutin setiap penderita ada pengobatannya, cuma itu kendala-kendala tadi. Begitu minum 1-2 minggu mereka merasakan efek yang tidak enak, langsung stop dan tidak lanjut lagi. Terus ada kendala-kendala yang kami hadapi di program kerja untuk anggaran. Sebenarnya tadi seperti Bapak bilang, mereka lakukan kunjungan lapangan, artinya melakukan pemeriksaan rutin ke setiap kampung, cuma itu terbatas dengan anggaran. Kami punya anggaran cuma untuk melakukan sosialisasi ke nakes. Ya, untuk pemeriksaan di puskesmas itu ada pemeriksaan sebanyak 3 kali. Cuma kadang reagen juga tidak ada. Kadang ada reagen 1-2 saja, sehingga kalau kami temukan positif dan ragu-ragu, sehingga kami harus untuk ke Manokwari juga. Begitu minta ke provinsi juga kadang lambat. Yang seharusnya untuk reagen harus 3 kali pemeriksaan. Yang pertama kalau positif, kita lanjut ke yang kedua. Kalau kedua lagi positif, ketiga positif dinyatakan positif. Kalau 2 saja positif masih ragu-ragu. Jadi kita lihat tadi anggaran, terus reagen yang ada kurang, sama yang terakhir petugas. Petugas yang kami latih berbeda-beda, sehingga yang sudah dapat tim HIV di situ nanti ditarik lagi ke pindah ke puskesmas lain lagi, kadang keluar. Itu kendala-kendala yang akhirnya tim yang tadi terbentuk sudah tidak ada, dan hasil untuk misalnya kita mau tanya ini hasil pemeriksaan jumlah kasus sudah berapa, sudah tidak tahu, artinya sudah tidak serius. Pemerintah Mansal yang saya maksudkan, sehingga transisi Orospari dan Umiwaren ini menjadi tempat yang dia bergeser ke Jenei, Umiwaren dan Jenei, Tauta, Isi. Kita punya persoalan hari ini. Ya, saya harap teman-teman yang hadir hari ini juga kita bisa membantu pemerintah, tapi juga membantu pihak dinas kesehatan untuk bisa menjelaskan kepada masyarakat di mana kita berada, untuk bisa konsultasi ke petugas. Ini yang saya kurang. Sehingga apa tadi Pak Dokter sampaikan ini,
Ini menjadi diskusi kita hari ini yang situasi yang terjadi di Papua Selatan. Karena sini saya sampaikan dulu, nanti perkembangan kita akan dalam diskusi tentang terkait dengan ayat-ayat yang ada di Papua Selatan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya dari Ketelatu, dari Dinas Pendidikan Kabupaten Papua Selatan. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf yang yogyanya Pak Kepala Dinas hadir dalam pertemuan ini. Namun pada hari ini ada kegiatan yang sama juga, sehingga beliau menugaskan saya untuk hadir mewakili beliau di dalam kegiatan ini. Di sini mungkin saya tidak perlu bertanya itu. Memang tadi juga saya sependapat dengan Pak Saiba. Cuma kita di pendidikan itu memang program untuk pencegahan itu sudah dilakukan di sekolah-sekolah. Namun yang dilakukan di sekolah-sekolah itu kita itu dulu tuh dari UNICEF, ya. Tapi mungkin dari Dinas Pendidikan dan pemangku kepentingan yang terkait ini, ya mungkin belum ada program yang itu kepada kami di sekolah-sekolah. Karena ya rentang ini kita harus mencegah dari anak yang ada pada usia sekolah, sehingga ini bisa mungkin kalau program yang ini banyak kita dapat hanya dari UNICEF, yang dari Dinas Kesehatan dan yang lain-lain itu mungkin belum pernah. Nanti mungkin Bapak Ibu kepala sekolah yang hadir pada saat ini juga mungkin bisa dapat menyampaikan. Jadi mungkin harapan kami mungkin dari kegiatan pada saat ini mungkin kalau bisa ada satu rencana tidak lanjut untuk kita yang ada di secara khusus bagi kami di Dinas Pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan waktu kami kembali. Yang ketiga, silakan. Terima kasih kepala sekolah. Saya dengar kegiatan ini dilakukan tahun 2001 dan sampai COVID-19. Kegiatan ini berhenti. Ada satu yayasan yang menyampaikan ini sehingga kepada masyarakat, yaitu Yayasan Universe. Tapi pada saat itu kegiatan ini berhenti. Dan yang saya usulkan di sini adalah kami yang ada di sekolah-sekolah yang ada di masa ini, kami punya siswa dan siswi, bisa informasi ini disampaikan di sekolah-sekolah. Setiap tahun kami keluarkan siswa-siswi dari sekolah. Kenapa? Karena terkait dengan informasi ini tidak disampaikan kepada mereka. Sehingga ada yang sudah sampai di kelas 3 diputuskan dikeluarkan dari sekolah. Nah, saya merasa informasi ini kalau kita tidak sampaikan, maka generasi kita mereka mengajukan. Karena dulu 2000-an ke bawah, tahun 2000-an ke bawah, itu belum ada internet, belum ada HP. Tapi sekarang semua itu gampang. Sehingga anak-anak kita masa depannya hancur. Jadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang dari provinsi mendukung yang ada di kabupaten supaya informasi ini disampaikan atau diskusi di sekolah kami yang ada di Kabupaten Manokwari.
ini saya masukkan. Dan ini sangat penting untuk menurut mereka. Sekian. Baik, terima kasih. Saya coba jawab apa yang disampaikan oleh Bapak sekalian. Yang pertama dari Pak Jun Saiba menyarankan agar ke depan dana khusus untuk HIV harus besar. Saya mau jujur bahwa setiap tahun kalau hitung ajukan ke Pemda sangat sulit untuk APBD, itu sangat sulit sekali kita mendapat dinas kesehatan. Dinas kesehatan itu cuma dengan DAT, kegiatan HIV itu cuma berjalan dengan DAT. Sedangkan apabila APBD sampai saat ini belum ada. Jadi kalau kami tidak mengusulkan, maka dana juga tidak datang. Jadi DAT itu tidak melebihi dari satu kegiatan, mungkin cuma kasih satu kegiatan cukup selesai bisa tahun. Dan untuk jadi kegiatan yang kami lakukan itu sebenarnya ini sekalian menjawab pertanyaan dari Bapak Yusuf dan Bapak Yopi. Jadi kami membuat kegiatan untuk melatih tenaga-tenaga nakes di puskesmas dan selanjutnya mereka melakukan kegiatan di sekolah-sekolah. Jadi kami memperlengkapi mereka dengan materi-materi. Contoh kalau di sekolah itu biasa kita buat namanya sosialisasi ke remaja-remaja. Kalau saya ingat saya dulu saya pernah bikin di SMA sama YPK, pernah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Dan itu ada pelatihan-pelatihan, bukan saya kita kasih sosialisasi, kasih kuis-kuis, mereka jawab. Cuma gitu, setiap pergantian punya cara kerja dan tugas yang berbeda-beda. Tapi saat ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman dari Kesra Provinsi, saya sudah sampaikan kendala-kendala yang kita hadapi. Mungkin ke depan ada kerjasama antara Biro Kesra Provinsi untuk mensupport kami seperti yang Bapak Yopi harapan bahwa tahun depan itu harus ada tindak lanjut. Nah, kalau bisa mungkin tahun depan kalau Ibu Bapak dan Kesra dan sekarang nanti kita langsung susahnya ke sekolah-sekolah. Maka itu kalau harapan saya. Karena contoh kayak tahun ini kita sudah usulkan, sudah dikunci anggaran dan kita tunggu Desember atau Januari dan kita lihat apakah APBD ada atau tidak. Walaupun kita musuh sampai sudah semua kegiatan kita kasih masuk dan sampai di sekda semua hilang lagi. Jadi biar kita dianggarkan semua untuk cancer saja.